Dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 11. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, sekarang saya membahas tentang kontak batin. Sini Bapak sini ya, untuk contoh. Seorang dukun pasti akan gunakan teknik pertama ini untuk meyakinkan pasiennya bahwa dukunnya yang di depan dia adalah dukun yang hebat. Contohnya gini, misalnya Pak Bejo datang ke saya, langsung saya ngomong, Pak Bejo, saat ini engkau baru sakit ambeien. Saat ini kamu dikejar utang dan mau bangkrut. Dan istrimu pun saat ini baru sakit di rumah sakit. Kok bisa tahu Mbak Dukun? Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama ini untuk meyakinkan bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat, tukang ramal yang hebat. Nah, sekarang saya beritahu rahasianya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, maka secara alam roh itu adalah telanjang. Ingat itu. Kalau orang yang dalam Tuhan itu ada jubahnya, namanya jubah kemuliaan putih, sehingga tidak bisa ditembus. Tetapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan atau Kristen tomat habis tobat besok kumat pergi ke dukun, waktu datang itulah langsung telanjang. Waktu telanjang itulah secara alam roh, rohnya saya dukun masuk ke rohnya dia berbicara. Walaupun mulutnya tidak bicara, tapi bisa saya tanyai rohnya, kamu baru ngapain saat ini? Sakit ambeien. Saat ini kamu baru apa? Baru bangkrut, bingung. Sekarang istrimu bagaimana? Rumah sakit. Yang ngomong siapa? Bukan dari mulutnya, tapi rohnya yang berbicara. Dan pada waktu rohnya ini berbicara, akan terjadi namanya transfer spirit. Ingat saudara, namanya saudara transfer apa? Spirit. Nah, pada waktu transfer spirit itulah maka disebut namanya transfer karakter. Makasih. Makanya orang yang suka ke tukang ramal sifatnya tidak beda dengan tukang ramalnya. Kenapa? Di situ akan masuk namanya transfer karakter. Kalau dukunnya suka berzina, maka yang kena ramalannya dia, masuk kontak batinnya, masuk ke rohnya dia, jadi suka berzina. Nah, kalau orangnya tersebut, dukunnya itu suka tipu-tipu sana, tipu sini, maka masuk ke karakter pasiennya, suka tipu sana, tipu sini. Nah, itu namanya transfer spirit, transfer roh, yang disebut namanya kontak batin. Makanya kalau orang yang suka ke tukang ramal, hidupnya tidak percaya bahwa masa depannya diatur Tuhan. Kenapa? Karena dia akan banyak gelisah dan ada suatu karakter dukun yang akan masuk ke dalam dirinya. Ini yang disebut transfer roh. Makanya saudara yang terlibat ramal-meramal, tukang ramal, harus dipatahkan kutukannya. Nah, kalau dukunnya itu kena kutukan bangkrut, miskin, maka ingat saudara,
yang datang ke tukang ramalnya miskin juga kayak dukunnya. Kenapa? Itu adalah kontak batin. Apa saudara? Namanya apa? Kontak apa? Kontak batin. Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama. Nah, teknik yang pertama ini akan berakibat transfer spirit. Dan waktu transfer spirit, maka akan terjadi apa yang terjadi atas dukunnya akan ke pasiennya. Namanya roh dengan roh yang disebut kontak batin. Kalau dukunnya rumah tangganya ribut, istrinya 5, maka pasiennya nanti akan rumah tangganya hancur. Karena sudah kemasukan sifat karakter dukun itu. Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama ini yang disebut kontak batin. Untuk meyakinkan pasiennya bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan.